Selamat malam. Shalom Kak Gap. Ada request lagu Kak Gap. Sampai akhir hidupku. Oke, kita gaskan Kak Gap. Shalom, Inang Ria Sirait. Udah lupa aku. Kayak mana tadi si Gavin? Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Gak apa-apa Kak Nur. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oke, jadi tadi pulang gereja lalu sakit. Sebulan udah gak kasih obat. Tapi Minggu pulang gereja tiba-tiba kesakitan. Hari Minggu ya. Aku lupa obat apa selama ini, Nang. Hai Kak Green Jelita, sakit udah 10 bulan. Ulu hati sama lambung salah makan selalu buang-buang air. Dokter udah periksa belum Kak Green Jelita? Shalom Kak Saur Maida.
Malam Kak Yoks, dokter tidak mengelola dalam ada lelahnya. Malam Kak Maria Panjaitan, udah pulang dari apotik. Kak Juan, Tuhan berkati. Live tadi tiba-tiba mati habis baterai. Lupa gue ngecok casnya. Jadi terputus dia. Shalom Kak Lora, Kak Lince. Udah ya, apa kata sakitnya asam lambung ya? Hai Bang Nathanael. Udah dari jam 5 ya. Oh cepat juga pulang ya. Oke, Tuhan berkati. Obat dari klinik puyer sama pereda nyeri tapi nggak ampuh lagi. Berapa umurnya Kak Ria Sirait? Gimana memaafkan suami yang suka marah-marah nggak jelas dok? Rasanya capek dok. Udah berusaha mengampuni dok. Kak Erinka. Ini Kak, untuk suami yang marah-marah ini obatnya. Amsal 15 ayat 1. Suami yang marah-marah. Amsal 15 ayat 1. Masih terbalik, bentar. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jadi waktu suami itu marah-marah, istri jawab dengan lemah lembut. Yes papi. Kalau istri marah-marah sama. Suami jawabannya lemah lembut. Sebab kalau suami makin marah, istri makin marah. 7 tahun ya. Belum doa pembuka. Oke. Kalau udah kumpul semua, kita doa dulu. Udah lemah lembut tapi makin melunjak, berarti otaknya sedang sakit. Bagaimana menyembuhkan otak yang sedang sakit? Buat dia gembira. Bagaimana buat dia gembira? Berarti semakin lemah lembut, berarti perlu dosis tinggi lemah lembutnya. Oh iya, kau mau berdoa, Nathanael. Oke, kami dengar kau ya. Nathanael ya, yang doa ya. Ini aku invite live-nya. Oke. Error TikToknya, oke. Ada yang mau memimpin doa pembuka? Shalom, Kak Evi. Sakit lambung bisa di USG? Bisa, tapi nggak banyak manfaatnya. Adakah obat mata untuk katarak tanpa operasi? Dokter mata yang tahu ya. Makasih dok, semua sarannya. Sekarang suami saya nggak keluar rumah lagi dok. Shalom Kak Pudan. VIP 40 untuk CKD sudah HD bagus nggak ya? Harus jangan terlalu berlebihan. Tergantung kebutuhan ya. Karena bisa memperberat dia kerja ginjalnya ya. Obat lambung atau ulu hati apa? Obat lambung atau ulu hati itu adalah kalau udah lama berobat nggak sembuh-sembuh, hati yang gembira. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam ini kami percaya Tuhan. Sebagaimana kami ada sampai dengan hari ini Tuhan. Sampai dengan malam ini. Itu semata-mata adalah anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk cinta Tuhan bagi kami. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kami.
Apakah yang dapat kami berikan untuk membalas segala kebaikan-Mu Tuhan, selain daripada ucapan syukur kami, yang kami naikkan setiap waktu Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan apabila lebih sering kami melupakan segala sesuatu yang Tuhan telah berikan bagi kami. Kami sibuk memikirkan masalah dan persoalan kami, sampai kami lupa untuk mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Malam ini kami datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan, untuk membawa segala ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk sepanjang hari ini, kalau Tuhan tetap menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Urapi berkati setiap hamba-hamba-Mu yang boleh mengikuti live pada malam ini Bapa. Biar kami semua boleh mengalami kuat kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau-lah Tuhan yang menjadi pembela penolong bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Papa jangan marah-marah. Semua kemuliaan hanya bagi Engkau. Amin, Bang Nathanael. Percaya Tuhan lebih besar, lebih hebat dari segala penyakit kita. Belum rehat, ini rehatnya. Jadi kita belajar beristirahat di dalam Tuhan. Oke, aku jadi ingat ayatnya ya. Istirahat di dalam Tuhan, itu berarti letih, lesu. Matius 11 ayat 28. Oke. Baca sama-sama kita semua dua ya. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku gak tahu, tapi aku alami. Capeknya semua hilang seketika. Waktu apa? Waktu kita datang kepada Tuhan Yesus. Dan yang kulakukan ini istirahat. Mari kita datang kepada Tuhan. Telapak kaki buat jalan sakit itu kenapa? Itu namanya plantar fasciitis. Yang mau nanya penyakit langsung WA aja aku. Kirim ke WA aja pertanyaannya. Thank you Kak Po, tap layarnya. Hai mari datanglah kau yang lemah, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Oke, kita nyanyikan. Dari chord apa dia? Sungguh. Oke. Dari dia. Yuk, siapa yang mau menjawab panggilan Tuhan dan berkata, aku mau Tuhan datang kepadamu. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat,
marilah. Kalau ada di antara kita saat ini merasa lelah, capek, galau, kacau pikirannya, lalu tanpa sadar muncul rasa sakit di tubuh kita, entah itu di kaki, di lutut, di tumit, di pinggang, di lambung. Itu semua jawabannya adalah karena kita sedang merasa kacau di pikiran. Bagaimana supaya nggak kacau pikiran? Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberi kelegaan kepadamu. Berapa banyak yang saat ini juga mau datang kepada Tuhan Yesus. Dia dengan lembut memanggil kita. Ingat, kuasa Tuhan Yesus itu melebihi kuasa apapun yang ada di dunia ini. Kak Ria Sirait, kalau kau merasa sedang diganggu oleh roh-roh jahat, datang kepada Tuhan Yesus. Roh jahat pasti akan pergi menjauh daripadamu dalam nama Tuhan Yesus. Yuk, jawab panggilan ini. Katakan, aku mau datang kepada Tuhan Yesus. Terlalu lama kita memikirkan masalah dan persoalan. Terlalu lama kita memikirkan penyakit dan penyakit dan penyakit. Kita nggak pernah kasih waktu lebih banyak untuk memikirkan Tuhan Yesus. Pikirkan cintanya, pikirkan kuasanya, pikirkan segala kebaikannya. Oke, kita nyanyi lagi ya. Ayo datang sama Tuhan Yesus karya. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Percaya Tuhan Yesus punya kuasa yang melebihi kuasa apapun yang ada di dunia ini. Bahkan penyakit sekalipun, oleh bilur-bilurnya, oleh darah Yesus yang telah tercurah di kayu salib, itu telah menyembuhkan segala penyakit. Berhenti khawatir, berhenti segala ketakutan. Dengan apa? Datang pada Yesus. Ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Hawa panas,
itu tidak ada kuasanya. Amin. Dia yang mati di kayu salib membuktikan cintanya bagi kita. Tapi bukan hanya di situ. Dia bangkit dari kematian, membuktikan kuasanya. Adakah manusia yang sanggup bangkit dari kematian setelah 3 hari? Hanya Tuhan Yesus. Berapa besar masalah kita? Dokter boleh berkata penyakitnya nggak ada obat. Umurmu tinggal berapa bulan lagi? Ya nggak apa-apa dokter ngomong kayak gitu. Datang sama Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Selalulah percaya kepada Tuhan. Terima kasih karena anugerah-Mu. Karena anugerah-Mu. Sekarang buat hidupku. Buat terima kasih Yesus. Oke, Nathanael. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Oh, I am here. Ku ada. Sebab anugerah-Mu. Ku ada. Karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sekali lagi ya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya.
karena salibmu. Oke, jangan lupa nanti. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin. Kak Ria Sirait, coba bisa join live nggak Kak Ria Sirait? Enak kali dok bisa main pandai gitar. Enak, puji Tuhan Kak Tambrena, ya kan? Thank you Nathanael, thank you. Request lagu Batak. Banyak nggak tahu lagu Batak Kak Bunda. Kak Ria Sirait masih ada di situ. Thank you Kak Nur. Nggak tahu lagu Batak aku. Hai Kak Jen. Ya, itu semua milik Tuhan. Gunung Kudus-Mu bawaku, itu ya. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Oke, aku yang Gunung Kudus-Mu dulu ya. Bawaku Kiaji. Sorry. Bawaku kendahannya. Bawaku ke Gunung Kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan
penderitaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembahku tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Siap kariris. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Meskipun kaki bengkak sakit tapi bisa senyum ya Dok. Gimana cara bisa senyum dalam keadaan sakit? Karena kita masih hidup kan, pemberian Tuhan kan. Jadi aku bilang makasih Tuhan masih hidup aku. Masih ada orangnya? Kak Ria Sirait. Coba ke Batam. Boleh. Ada yang mau undang aku, datang aku. Batam yang mau undang Dr. Joseph, undanglah. Datanglah aku. Aku sebenarnya mau bacakan ini sama kita ya. Oke. Yohanes 10 ayat 11 ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Gitu ya. Jadi ini Tuhan Yesus yang berkata bahwa Dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik rela memberikan nyawanya untuk apa? Membela domba-dombanya. Siapakah domba-domba itu? Adalah domba-domba yang mengenal Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengenal domba-domba itu. Nah, pertanyaannya buat kita. Kalau mungkin kita saat ini sedang berpikir banyak masalah, banyak persoalan, banyak sakit penyakit yang mungkin gak kunjung sembuh hari ini. Kita punya satu Tuhan, namanya Tuhan Yesus, yang berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kalau nyawanya saja Dia relakan untuk domba-dombanya, apa yang tidak mungkin diberikannya? Apa yang tidak mungkin disembuhkannya segala sakit penyakit kita? Apa yang tidak mungkin dilakukannya untuk membela
Setiap kita domba-dombanya. Nah, pertanyaannya, maukah kita malam ini menyerahkan hidup kita menjadi domba-domba bagi Sang Gembala? Banyak persoalanku, banyak sekali. Tapi udah kuserahkan sama Tuhan. Nah, tandanya aku serahkan sama Tuhan, ya aku tersenyum lah. Oh, goodness of God ya. Ada luar biasa. Goodness of God. Oke. God lah ya. Caranya lepas dari beban bersyukur. Iya, aku memikirkan bahwa ini tadi yang aku baca ayat. Akulah gembala yang baik. Sekarang kita percaya nggak bahwa Tuhan Yesus itu gembala yang baik? Yang percaya katakan amin dalam hatinya. Lalu ketika kita percaya, apa yang kita percaya? Tadi Tuhan Yesus katakan, dia merelakan nyawanya. Untuk siapa? Untuk domba-dombanya. Kalau nyawanya saja dia relakan, apakah dia tidak akan memberikan dirinya segenap kuasanya untuk menjadi pembela kita? Lihat ya, terhadap serigala-serigala, domba yang baik itu dia tidak akan lari. Ya, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari. Tapi kita punya Tuhan Yesus. Bagi yang mau percaya, maukah kita percaya kalau Tuhan Yesus di pihak kita, tidak ada yang bisa melawan kita. Orang boleh berbuat apapun, tapi kita berlindung di bawah perlindungan Tuhan Yesus. Kita nggak bisa andalkan kekuatan kita. Kalau orang berkata yang buruk tentang kita, jangan balas. Biarkan Tuhan Yesus yang melindungi kita. Kita berlindung aja di balik Tuhan. Amin. Sehingga ketika banyak masalah dan persoalan, seketika itu juga ya kita bisa tersenyum dan tertawa, menertawai persoalan. Apa lu persoalan? Lu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan aku punya Tuhan Yesus yang menjadi gembala yang baik. Iya kan? Oke, sekarang kita nyanyikan. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life
my life laid down and surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Aku adalah gembala yang baik, kata Tuhan Yesus. Gembala yang baik rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik, ketika serigala datang dia tidak lari. Dia rela memberikan nyawanya menghadapi serigala-serigala itu. Apa masalah kita? Apa persoalan kita? Kita pikirkan masalah kita berat, lalu kita nggak tahu jalan keluar, lalu kita jadi bingung, kita kesal, kita marah. Ketika kita menghadapi perbuatan yang jahat dari orang lain, kita kecewa, kita sedih, kita lupa. Coba ingat, Tuhan Yesus katakan, aku adalah gembala yang baik. Nah, maukah sekarang pikiranmu saat ini juga percaya dan katakan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah gembala yang baik bagiku. Lalu katakan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan nyawamu bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau gembala yang baik. Ketika serigala datang, Engkau tidak meninggalkan aku. Biarin aja serigalanya datang. Berarti serigalanya butuh disembuhkan otaknya. Tuhan berkati Kak Ona. Kekuatanku dari Tuhan. Kenapa aku punya kekuatan dari Tuhan? Karena yang kupikirkan Tuhan. Masalahku, ku tinggalkan. Untuk apa aku pikirkan masalahku? Coba lah kan. Tadi pagi aku dipanggil, kami ke pengadilan. Apa mau ku bilang? Namanya orang memang udah mengadili kita, menuntut kita. Ya kita cuma bilang, ya udah, mau kayak mana? Ya kan? Ya nggak apa-apa. Aku cuma ingat, kalau Tuhan ada di pihakku, siapa yang bisa jadi lawanku? Nggak apa-apa. Orang mau nuntut apapun sama kita, nggak apa-apa. Dia bilang kita jahat, kau jahat. Ya udah. Apa dia tahu isi hati kita? Coba aku tanya. Ada yang bisa tahu isi hati kita? Masing-masing ya? Nggak ada. Kalau ada orang yang bilang kita jahat, hatimu jahat, kayak gitu ya. Ya kita tersenyum aja. Kita ingat, yang tahu isi hati cuma Tuhan. Lalu kalau orang nuduh kita jahat, mereka rekakan yang jahat tentang kita, ya nggak apa-apa. Itu tandanya apa? Tandanya dia lagi sakit otaknya. Apa sakit otaknya? Dia pikir dia tuh Tuhan. Kak Spikasi. Kak Sylvia Nur, Tuhan berkati. Ayo, kita sekarang malam ini tertawakan semua orang-orang yang berbicara di belakang kita. Tertawakan semua orang-orang yang menggosip tentang kita. Tertawakan semua orang-orang yang kemudian menuduh kita yang jahat. Tertawakan. Kenapa kita tertawakan? Karena dia sakit otaknya. Dia pikir dia Tuhan. Amin. Sebab yang tahu isi hati manusia hanyalah Tuhan. Haleluya. Tak terbatas. Oke, lagu penutup ya. Tak terbatas ya. Besok kita jumpa lagi. Tak terbatas. NDC worship ya. Semusim berlalu,
namun Kau selalu peliharaku. Tuhan yang pelihara kita. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Berikan satu kunci ya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Ingat, kita dipelihara Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semua bersyukur, katakan lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Haleluya. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Amin. Mana tahu ada yang bertanya, seberapa sih kasih Tuhan itu buat kita? Ku baca lagi Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Hai. Siapakah yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya? Tuhan Yesus. Lihat, Dia sudah serahkan nyawanya buat kita di kayu salib. Tapi bukan hanya mati, ingat, Dia berkuasa bangkit dari kematian. Gak mungkin ada orang lain yang mau memberikan nyawa buat kita, kecuali Tuhan yang Dia sudah berikan nyawanya, tapi Dia bisa ambil lagi nyawanya itu. Dia bangkit lagi, itu kuasanya. Amin. Yang percaya katakan terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, selama-lamanya Engkau adalah gembala yang baik buat kami. Kami tidak takut sakit apapun, kami tidak takut persoalan apapun. Sebab kami percaya Tuhan adalah gembala yang baik, Tuhan yang merelakan nyawanya buat kami, membela kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Persoalan apa yang terlalu besar? Anak kita mungkin belum punya jodoh. Percaya pada waktunya, kalau memang ada jodohnya Tuhan pasti akan berikan. Amin.
kasih Tuhan ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan bersama. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Siap, kita berdoa malam ini. Tuhan, terima kasih buat malam ini Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kami tahu kalau kami masih hidup, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Setiap tarikan nafas kami Tuhan, itu semata-mata adalah pemberian Tuhan. Tidak ada manusia yang lain yang berkuasa untuk memberikan nafas bagi kami. Kami percaya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang luar biasa. Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Engkau yang menjaga seluruh alam semesta ini. Seluruhnya ada di dalam kuasa tangan Tuhan. Bahkan kami percaya untuk cinta-Mu Tuhan. Satu-satunya alasan sehingga Kau masih memberikan kami hidup adalah karena Kau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari semua yang berbeban berat saat ini juga datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah datang kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ingat Tuhan Yesus gak mungkin bohong. Ayo datang sama Tuhan saat ini. Mungkin kau merasa gak bisa gembira karena masalah. Katakan terima kasih Tuhan, karena Kau mengasihiku. Kalau bertanya juga, kenapa? Apa buktinya Tuhan mengasihiku? Tuhan sudah mati di kayu salib, Tuhan Yesus buat kita.
Dia merelakan nyawanya buat kita. Perlu bukti apa lagi? Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu di kayu salib. Kami percaya kuasa Tuhan dahsyat luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kau mungkin berbeban berat memikirkan persoalan hidupmu sampai dengan hari ini. Gak tahu jalan keluar bagaimana. Udah. Sekarang pikirkan. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus yang sudah mati bangkit kembali? Perlu kuasa lebih besarkah untuk mengatasi segala persoalan kita? Kurangkah kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus? Kalau kau memilih percaya, katakan aku percaya kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Itu jauh melebihi hitungan persoalan-persoalan kita. Hehe. Terima kasih Tuhan untuk kuat kuasa Tuhan malam ini. Kalau Tuhan yang berkuasa menjamah hati, kalau itu adalah dirimu mau menyerahkan dirimu kepada Tuhan Yesus, cukup berkata, Tuhan terima kasih. Aku mau percaya kepadamu Tuhan Yesus. Aku mau percaya kepada kasih-Mu. Aku mau percaya kepada kuasa-Mu yang jauh lebih dahsyat dari apapun juga dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan tandanya kau mengalami kuasa Tuhan, saat ini juga kau akan merasakan sukacita di hatimu. Kenapa? Karena Roh Kudus itu bekerja di hatimu. Mungkin kau belum lihat jalan keluar, tapi saat ini juga kau bisa merasakan damai sejahtera. Kekuatan Tuhan itu dilimpahkan di dalam hatimu, karena Dia Tuhan berkuasa. Tapi kalau masih belum kau rasakan damai sejahtera, teruslah mengucap syukur, teruslah berdoa, teruslah menyerahkan dirimu ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Sebab kalau belum merasakan sukacita, berarti kita belum berserah kepada Tuhan. Hanya orang yang sudah berserah kepada Tuhan ada sukacita yang berlimpah-limpah. Sekalipun di tengah badai kehidupan, kau akan tersenyum dan tertawa. Sebab Tuhan kita lebih dahsyat, luar biasa dari apapun juga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang percaya Tuhan lebih dahsyat dari segala persoalannya, malam ini tertawalah. Tertawakan persoalanmu. Haleluya. Yang sedang sakit malam ini juga, kalau kau percaya Tuhan Yesus punya kuasa yang lebih besar dari apapun juga, tertawalah saat ini juga. Terima kasih Tuhan. Yang sedang jomblo, tertawalah, karena Tuhan tahu yang terbaik buatmu saat ini juga. Haleluya. Tertawalah, sebab pada waktu kau tertawa, wajahmu akan bersinar. Waktu wajahmu bersinar, maka orang bisa melihat betapa cantiknya dirimu. Maka orang akan mengejarmu. Kau akan dikejar-kejar. Kau tinggal pilih yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Lepaskan semua segala kekecewaanmu. Jangan marah. Ampuni. Yang gak dapat THR, percaya deh,
Lebih dari THR Tuhan udah kasih. Tadi udah kita hitung 1 bulan. Kalau nafas itu bayar dibuat Tuhan, kita harus bayar 11 juta. Amin. Berdoa dalam nama Yesus malam ini juga. Yang mau beriman kepada Tuhan Yesus, kau akan tertawa, terbahak-bahak, sebab kau punya Tuhan. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oke, kita berdoa untuk yang ada di Jawa Timur. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang melihat segala sesuatu yang sedang terjadi saat ini, Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami di Jawa Timur, di Bawean. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh penghibur, Roh Kudus, penuhkan setiap hati-hati yang sedang terluka. Engkau menjamah, Engkau membalut setiap hati mereka yang sedang kecewa saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup melakukan jauh lebih dahsyat dari apa yang kami pikirkan, apa yang kami bayangkan. Sebab Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you. Terima kasih Tuhan. Yang berdoa buat usahanya, percayalah kepada Tuhan. Tuhan sanggup memberkati pekerjaanmu. Kalau Dia membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan mengangkatmu, tidak ada yang bisa menurunkanmu. Tuhan akan mengangkat engkau naik terus dan tidak akan turun. Tuhan akan menjadikan kau kepala dan bukan menjadi ekor. Dalam nama Tuhan Yesus, percayalah. Istirahat, iya kan? Thank you. Seger ya. Malam ini kita dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan. Jangan lupa, jangan malas membagikan TikTokku, jangan lupa malas membagikan YouTubeku ya. Karena sebab banyak orang di luar sana mungkin yang belum tersentuh dengan TikTok dan YouTube saya. Mari dibagi. Ini lihat nih, kau lagi galau, kasih video yang kayak gini. Ya, aku udah buat playlistnya itu kalau nggak salah pujian penyembahan atau kesembuhan, mengalami kesembuhan. Jadi judulnya itu selalu adalah doa, pujian dan penyembahan ya. Jangan lupa doa berkat di akhir ibadah. Siap, ini Bang Nathanael ini cocok jadi diaken ini ya. Oke, terima kasih Andra. Oh, di Jawa Timur ya Kak Eva Yunita ya, Tuhan berkati. Ya, yes, di bawah yang tadi ya. Setiap kita pasti aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Karya Sirait. Aduh, aku merasa gak enak juga sama Karya Sirait gak jadi-jadi bisa komunikasi ya kan. Oke, tapi percayalah Tuhan lebih hebat dari Dr. Joseph lah. Dr. Joseph gak ada apa-apanya. Tuhan kita yang selalu hadir dimanapun juga kita berada. Amin. Yuk, Bapak engkau baik, baru gabung. Kak Eti udah mau habis kami Kak Eti. Besok ya, lihat rekaman di YouTube aja malam ini ya. Oke, yuk mari kita semua terima berkat dari Tuhan. Tuhan, kami mohonkan berkat daripadamu, kiranya anugerah, damai, sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih yang sempurna di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian, memberkati kamu sekalian, mulai dari malam ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Thank you. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa besok lagi. Tetap semangat berserah dalam Tuhan. Tidak ada capeknya kalau kita hidup di dalam Tuhan. Haleluya. Bye. Shalom.